Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa kita sediakan sesi nanti, insyaallah bisa sekitar 20 menit dikasih kesempatan kepada jemaah untuk bertanya tentang apa yang disampaikan atau mungkin di luar apa yang disampaikan. Coba dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah dalam melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan fikih tentang perbedaan pendapat para ulama. Ya, ini ada beberapa permasalahan yang kami angkat, ya, yaitu tentang masalah azan. Ya. Tentang azan ini sudah kami sebutkan sebagiannya dan kami lanjutkan, yaitu terkait tentang hukum atau perbedaan pendapat para ulama tentang ada dua orang yang satunya itu mengumandangkan azan, yang satunya itu iqamah. Ya, apakah boleh dengan orang yang berbeda? Ya, satu orang yang azan, kemudian orang yang lain itu iqamah. Apakah itu diperbolehkan? Menurut pendapat mayoritas ulama, ya, itu diperbolehkan. Lain yang azan, lain pula yang iqamah. Itu sebagian besar para ulama membolehkan. Namun ada sebagian ulama, ya sebagian kecil para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, siapa yang azan itu juga yang iqamah. Iya, tidak boleh ada dua orang. Ya, siapa yang azan itu juga yang iqamah. Itu sebagian pendapat. Tapi pendapat mayoritas ulama mengatakan itu diperbolehkan. Ya, lain yang azan dan juga orang yang iqamah. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada dua hadis yang nampaknya kontradiksi di situ. Ya, hadis yang pertama yaitu hadis yang bunyinya dari As-Sudai, dari seorang sahabat Nabi, mengatakan
ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kana awan subhi amarani fa'adzantu. Ya, As-Sudai salah seorang sahabat Nabi berkata, saya pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sudah masuk waktu subuh maka Nabi menyuruh aku untuk azan. Ya, maka Nabi pun menyuruh aku untuk mengumandangkan azan, maka saya pun mengumandangkan azan. Ya, summa qama ila shalah. Ya, kemudian setelah itu Nabi melaksanakan sholat. Ya, hendak melaksanakan sholat, artinya sholat subuh hendak dimulai. Lalu fajar Bilal liyuqima, lalu datang Bilal bin Rabah untuk iqamah. Ya, tadi yang azan ini adalah As-Sudai. Ya, kemudian ketika sudah mau iqamah maka berdiri Bilal untuk iqamah. Apa kata Nabi? Maka Rasulullah SAW, inna akha sudah ya azana, wa man azana fahuwa yuqim. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang selainnya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya ya saudara kita yang bernama As-Sudai dia yang azan. Maka kata Nabi, siapa yang azan maka dia juga yang iqamah. Siapa yang azan dia juga iqamah. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada dua orang yang berbeda. Ya, ini pendapat sebagian ulama berdalil dengan hadis ini. Siapa yang azan dia juga yang iqamah, karena dikatakan ya waman azana fahuwa yuqim. Siapa yang mengumandangkan azan maka dia juga yang mengumandangkan iqamah. Ya. Adapun hadis yang lain, ya hadis yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Daud dan yang selainnya. Ya, bahwasanya ya Abdullah bin Zaid, ya Abdullah bin Zaid mengatakan, amar Rasulullah SAW Bilalan fa'adzana. Ya, Rasulullah SAW pernah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Untuk mengumandangkan azan. Fa'adzana, maka Bilal pun berazan atau mengumandangkan azan. Tsumma amara Abdullah bin Zaid fa'aqama. Lalu Nabi menyuruh Abdullah bin Zaid untuk iqamah. Maka Abdullah bin Zaid pun memandangkan iqamah. Ya, jadi berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh ada dua orang yang berbeda, lain yang iqamah, lain juga yang azan. Iya, di sini. Ya. Ya, di sini dikatakan bahwasanya ya hadisnya As-Sudai ini ya dari sisi sanadnya ya dia tidak kuat. Kenapa? Karena dia bersendirian. Ya, karena dia bersendirian meriwayatkan ini hadis ya dari sisi sanadnya. Sedangkan hadisnya hadisnya Abdullah bin Zaid itu ya hadisnya bukan cuma dia yang meriwayatkan, banyak sahabat lain yang meriwayatkan ini hadis. Ya, atau banyak ya, artinya dia bukan hadis yang bersendirian, tapi ada banyak riwayat yang mendukung daripada ini. Jadi kesimpulannya adalah tentu yang nampaknya yang lebih kuat di sini adalah pendapatnya jumhur ulama, ya mayoritas ulama, artinya boleh, ya boleh ada dua orang yang berbeda, ya ada satu yang azan, kemudian ada orang lain yang iqamah itu boleh, boleh, iya.
Begitu juga, jadi di sini ada yang mengatakan pendapat jumhur ulama itu lebih kuat. Itu ada dua sisi. Pertama dari sisi mentarji dua hadis itu, hadisnya Abdullah bin Zaid itu lebih kuat, ya. Sedangkan hadisnya As-Sudai itu karena ada perawinya yang bernama Abdurrahman bin Zaid Al-Afriqi, dia itu bersendirian meriwayatkan ini hadis. Ya, bersendirian dia meriwayatkan ini hadis. Ya, sedangkan hadisnya Abdullah bin Zaid banyak perawi-perawi yang menyebutkan ini meriwayatkan ini hadis. Jadi dari segi sanad lebih kuat hadisnya Abdullah bin Zaid dibanding hadisnya As-Sudai. Hadisnya Abdullah bin Zaid adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya boleh ada dua orang yang berbeda. Sedangkan hadis As-Sudai itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak boleh ada dua orang yang berbeda azan dan iqamahnya. Kemudian dari sisi sejarah, ya sejarah mana yang keluar hadisnya, mana yang belakangan, bahwasanya disebutkan hadisnya Abdullah bin Zaid adalah hadis yang mesti disebutkan di sini yang mengatakan bahwasanya hadis Abdullah bin Zaid ini lebih kuat dari segi sejarahnya, karena hadisnya Abdullah bin Zaid itu hadis yang lebih dahulu keluar dibandingkan hadisnya As-Sudai, yaitu hadisnya yang lebih belakangan keluar. Jadi ada perbedaan dalam mentarji, ada yang mentarji dari sisi sejarahnya, ada yang mentarji dari sisi sanadnya. Tapi pendapat yang kuat tentu adanya pendapat jumhur ulama yang mengatakan bolehnya ada dua orang yang berbeda. Kemudian tentang hukum mengambil upah bagi yang tukang azan, boleh tidak mengambil upah bagi yang tukang azan? Ya. Ini juga terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang kesahihan hadis, karena ada hadis yang mengatakan inna min akhir man ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha mu'addinan wa la ya'khudhu ala adanihi ajra. Ya. Bahwasanya akhir dari apa yang Nabi sampaikan kepada kami, bahwasanya kami ketika kami mengangkat seseorang yang menjadi muazzin, maka muazzin tersebut tidak boleh mengambil upah dari azannya. Ya, tidak boleh mengambil upah. Ya, ada maksudnya di sini, maksudnya adalah kalau dia meminta untuk dibayar, dibayar. Ya, tapi kalau misalnya pengurus masjid itu tentu maksudnya pengurus masjid itu melihat juga waktunya ini orang, ya, apalagi kalau setiap 5 waktu misalnya kan pasti tersita waktunya kan, ya, maka pengurus masjid punya kewajiban juga untuk memberikan upah. Ya, tapi kalau cuma sekali 2 kali saja yang azan, ya, tidak terus menerus, ya itu dari kasih. Tapi kalau misalnya dia tetap, ya itu mesti dikasih, ya, begitu. Ya kan sebagian juga itu masjid kan tidak ada kan muazzin tetapnya kan. Iya, sembarang saja siapa saja yang dia duluan datang, ya itu udah dikasih itu. Tapi kalau dia ada muazzin tetap 5 waktu setiap hari, ya mesti dikasih. Kenapa dikasih? Ya karena masalahnya waktunya tersita kan. Iya, bukan azannya. Waktu itu orang, ya, karena dia harus menjaga waktu, dia harus standby. Ya, apalagi kalau subuh dia harus bangun lebih awal. Ya, jadi tukang azan itu tetap pengurus masjid harus kasih dia upah. Apakah setiap bulan kah, apakah setiap pekan, tergantung kesepakatan. Itu yang sudah dijanjikannya, yang sudah ibaratnya yang sudah dikontrak begitu, ya, selama setahun misalnya kamu jadi ya. Tapi kalau yang belum ada kontrak, ya cuma siapa saja yang datang, nah itu namanya tidak ada kewajiban untuk diberikan. Itu maksudnya.
Jadi jangan kita salah pahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga di sini ada permasalahan yang lainnya, yaitu ketika muadzin memandangkan azan, apa yang kita baca, ya apa yang kita ucapkan ketika muadzin memandangkan azan. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan yaitu ketika muadzin memandangkan azan, apa yang muadzin ucapkan itu kita ikuti. Ya misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang mendengarkan juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu sampai seterusnya, sampai berakhir. Tidak ada perbedaan. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan ada perbedaannya. Perbedaannya adalah ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, ya, maka kita baca la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kalau dibaca hayya 'alal falah, maka dibaca la haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Apa sebabnya? Sebabnya karena ada dua hadis yang secara zahirnya itu bertentangan atau kontradiksi. Ya. Yaitu hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Ya, ini hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad dan yang selainnya. Nabi bersabda, apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka bacalah, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, tetap kita baca hayya 'alas shalah. Ketika muadzin membaca hayya 'alal falah, tetap baca hayya 'alal falah, karena Nabi mengatakan, maka ucapkanlah kalian seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti tidak ada perbedaan. Ini pendapat yang pertama tadi. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwasanya kita mau mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, tidak ada perbedaan sedikit pun berdasarkan daripada hadis ini. Adapun yang mengatakan ada perbedaannya, perbedaannya yaitu ketika hayya 'alas shalah, kita tidak baca hayya 'alas shalah tapi la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah, kita tidak baca hayya 'alal falah tapi la haula wala quwwata illa billah. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Ini dalilnya dari Umar bin Khattab dan hadis Muawiyah. Ya, bahwasanya ini artinya riwayat lainnya. Tadi kan riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, ini kalau ini riwayatnya Umar bin Khattab dan riwayatnya Muawiyah. Mereka mendengar bahwasanya Nabi mengatakan apabila muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka hendaklah yang mendengarkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya. Membaca la haula wala quwwata illa billah. Ya, begitu juga ketika membaca hayya 'alal falah, maka hendaklah dibaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi ada dua hadis yang apa namanya? Yang secara zahir itu bertabrakan, tapi sebenarnya tidak bisa dikompromikan. Iya, ini hadis bisa dikompromikan. Karena pada dasarnya itu hadis itu tidak bertabrakan, cuma menurut saya bertabrakan, kontradiksi, tapi bisa yang dimaksud adalah bagaimana caranya mengkompromikan. Maksudnya adalah baqulu misla ma yaqul, ya kecuali ada pengecualiannya. Pengecuali itu kalau membaca hayya 'alas shalah, maka dibaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini hadis ini namanya hadis khusus. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab hadis khusus. Sedangkan diriwayatkan oleh Muawiyah ada hadis yang bersifat, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri adalah hadis yang bersifat umum. Jadi umum itu di bab khusus, sehingga dikecualikan bahwasanya ketika muadzin membaca hayya 'alas shalah, maka kita pun membaca la haula wala quwwata illa billah. Karena itu hadis khusus. Ya, hadis itu khusus. Jadi hadis umum itu dia dibawa kepada hadis khusus. Ya, kemudian ya tentang hukum iqamah. Apa hukumnya kita iqamah? Hukum iqamah, ya atau hukum qomat. Di sini disebutkan ada dua pendapat bahwasanya menurut sebagian besar
atau mayoritas para ulama hukumnya itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan baik bagi orang yang berjamaah ataupun sholat sendiri dan iqamah. Ya, hukum iqamah itu adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ini berdasarkan pendapat para mayoritas ulama, baik bagi yang sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Sedangkan ahli zahir atau sebagian kecil para ulama mengatakan hukumnya wajib. Jadi iqamah itu wajib. Iya, baik secara berjamaah ataupun sholat sendirian. Artinya kalau ada orang yang tidak iqamah, maka dia berdosa. Iya, baik dia sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Jadi menurut sebagian kecil para ulama bahwasanya iqamah itu hukumnya wajib, bukan cuma sunnah muakkadah. Ini perbedaannya apa? Kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini? Yaitu apakah perbuatan Nabi itu yang menjelaskan tentang perintah yang secara umum untuk melaksanakan sholat itu dianggap sebagai wajib atau sebagai sunnah saja. Ya, contoh misalnya kan Nabi kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, jadi azan ini kan iqamah ini kan di luar sholat. Ya, ini iqamah ini artinya sebelum ya, artinya bukan bagian dari sholat. Jadi dia artinya sebelum sholat itu iqamah kan, iqamah dulu baru sholat. Iya, kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian biasa sholat. Ya, artinya apakah iqamah ini disamakan dengan perbuatan Nabi itu? Ya, disamakan dengan perbuatan Nabi itu, bahwasanya karena Nabi menyuruh kita bagaimana Nabi sholat, maka begitu juga kita harus sholat. Ya, kalau kita mau ke situ, maka hukumnya wajib. Berarti iqamah hukumnya wajib. Ya, tapi yang mengatakan tidak, ya tidak bisa tidak bisa disamakan dengan sholat. Karena iqamah itu bukan bagian dari sholat, dia di luar sholat. Ya, sehingga kata ulama hukumnya hanya sunnah muakkadah saja. Ya, karena dia di luar sholat, bukan di dalam sholat itu iqamah. Ya, sehingga hukumnya sunnah muakkadah. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah. Kemudian tentang perempuan, apakah perempuan boleh azan dan iqamah? Ya, tentu artinya sesama mereka ya. Seandainya mereka mau sholat berjamaah dia sesama mereka, apakah mereka juga azan dan iqamah atau langsung saja sholat? Di sini di sini ada 3 pendapat. Kalau jumhur ulama mengatakan wanita itu ya tidak ada kewajibannya untuk azan dan iqamah. Tidak ada. Artinya tidak perlu azan dan iqamah menurut jumhur ulama. Ya, jadi kalau perempuan mau sholat berjamaah boleh langsung saja sholat berjamaah, tidak perlu azan dan iqamah. Ya, itu menurut jumhur ulama. Kalau menurut Imam Malik, jika dia iqamah maka itu baik. Ya, jika wanita itu mengumandangkan iqamah maka itu baik dilakukan. Iya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya apabila wanita itu azan dan iqamah maka itu baik. Iya, kalau Syafi'i ya. Jadi kalau Imam Malik tidak mengatakan azan dan iqamah, hanya iqamah saja. Ya, kalau wanita itu iqamah itu maka baik dilakukan. Tapi kalau Syafi'i dua-duanya baik, azan dan iqamah dua-duanya baik. Adapun Ishaq bin Rahawai, ya salah seorang ulama juga mengatakan wajib bagi wanita untuk azan dan iqamah, wajib, tidak boleh tidak. Ya, wajib. Ya, wanita harus juga kalau dia sholat berjamaah, dia harus juga azan dan iqamah. Ya, menurut Ishaq bin Rahawai. Jadi ada pendapat ya. Ya, kalau jumhur mengatakan tidak ada kewajiban ya azan dan tapi boleh saja, tapi tidak ada
Tidak ada kewajiban. Adapun pendapat Ishaq bin Rahawai, ya hukumnya adalah wajib. Ya. Apa perbedaan pendapat ini? Perbedaan pendapatnya, apakah wanita itu boleh menjadi imam atau tidak? Ya, apakah wanita itu boleh menjadi imam? Artinya sesama mereka tentunya, sama mereka boleh atau tidak? Ya, tentu jawabannya boleh. Ya, boleh. Artinya kalau wanita itu boleh jadi imam, ya berarti boleh juga dong iqamah sama azan. Nah, begitu. Ya, karena kan pada prinsipnya kan yang menjadi imam kan laki-laki, ya. Tapi kalau sesama mereka juga boleh menjadi imam. Kalau boleh menjadi imam berarti boleh juga dong azan. Boleh juga berarti iqamah. Ya, kemudian kiblat. Ya, sekali lagi yang boleh kita kasih menjawab kiblat. Kalau orang yang berada di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah, maka ulama sepakat kita harus menghadap Ka'bah. Tidak boleh cuma menganggap ini Ka'bah. Ya, ini Ka'bah, kita harus begini. Harus kena. Kita punya badan ini harus kena. Iya, dan bisa begini. Begini kan saya menghadap Ustaz Ridwan. Kita kena di posisi kita harus begini. Anggap ini Ka'bah. Itu kalau kita berada di dalam Masjidil Haram. Ya, karena kita harus kena itu posisi. Badan kita harus betul-betul berkena di arah mulai arahnya ke Ka'bah. Adapun yang di luar Masjidil Haram, apalagi kita di Indonesia yang jauh sekali jaraknya, apakah kiblat kita itu harus pas kena ke arah Ka'bahnya itu atau boleh saja lewat sedikit, yang penting arahnya. Yang penting arah Ka'bah itu. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus kena, tidak boleh tidak kena. Ya, kalau ini Ka'bah, ya, ini kan Ka'bah ada dinding misalnya kita tidak lihat, ya, itu harus kena. Kalau kita mikir sedikit dasar kita tidak sholat. Ya, tapi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak mesti kena. Persis kena itu benda Ka'bahnya itu. Yang penting arahnya saja. Yang penting arahnya. Ya, anggap itu Ka'bah. Nah, kita di sini posisinya. Kena kan? Tapi tetap arah Ka'bah ini kan? Arah Ka'bah. Kecuali kalau kita begini sudah jauh. Ya, ini masih arah Ka'bah, tapi saya tak kena. Begini tak? Harus begini. Nah, ini begini. Nah, jadi pendapat jumhur ulama mengatakan tidak mesti harus kena bagi orang yang di luar Al-Masjidil Haram. Meskipun di Mekah, selama di luar Masjidil Haram tidak mesti kena Ka'bahnya itu, apalagi yang di Indonesia. Jauh sekali kan? Setengah mati kita mencari apa namanya? Alat untuk kasih pas itu. Yang penting arahnya. Ya, arahnya. Makanya kata Nabi, bainal maghrib wal masyriq kiblat, kata Nabi. Jarak antara timur dan barat itulah kiblat. Berarti kiblat itu luas. Luas itu kiblat. Kalau Ka'bah kan cuma berapa kali berapa Ka'bah itu? Ya. Ka'bah itu cuma berapa kali berapa? Tapi kalau masyriq dan timur dan barat luas sekali. Berarti kiblat itu luas. Artinya menunjukkan maksudnya orang yang berada di luar Mekah tidak mesti harus kena Ka'bahnya, karena Ka'bah itu cuma berapa saja, paling cuma 10 meter saja sampai barangkali 10 meter. Ya, sedangkan timur dan barat itu luas sekali. Ya, jadi meskipun tidak pas, yang penting arahnya. Ya, jadi yang penting arahnya. Kan sama itu kalau orang sholat berjamaah kan, coba kalau safnya panjang, pas kita yang pas lagi cuma imam bisa yang pas. Tuh, coba kita sholat berjamaah panjang Pak. Tuh, misalnya di lapangan, sholat id panjang sekali. Tuh, yang kena kemungkinan yang kena yang pas itu cuma imamnya saja Ka'bah. Tapi yang sampai paling pojok nggak ketemu kan? Tapi arahnya sama, arah ke barat. Ya, kiblat kita menghadap ke barat.
Ya, meskipun barangkali mencong sedikit barat daya atau barat api, penting selama barat kecuali selama menghadap apa ini? Kalau ke sini, ya selatan. Nah, kecuali kalau kita menghadap ke selatan, ada saya selatan. Tapi kalau begini, tidak apa-apa segini. Dan pas kalau begini tidak apa-apa karena masih arahnya. Kecuali kita menghadap begini tidak boleh karena kita menghadap ke utara. Ya, kalau begini tidak mengapa, meskipun tidak pas. Ini benda dengan Ka'bah kan, mungkin sedikit tidak apa-apa karena kita masih arah barat namanya ini. Ya, kecuali kalau kita menghadap ke timur, nah lain lagi. Ya ini ya, anggaplah ini timur ya. Tidak boleh karena kita mau belakangi ke kiblat. Ya, itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah orang yang di luar Masjidil Haram itu, meskipun dia di Mekah, apalagi yang jauh negaranya, dia tidak mesti harus pas kena benda yang Ka'bah itu. Yang penting dia menghadap ke arah Ka'bah itu kan ya. Kalau kita di Indonesia barat. Tapi kalau penduduk Madinah kiblat itu bukan ke arah barat, Pak. Ke arah selatan. Menghadap ke selatan dia. Iya. Kan Ka'bah itu kan di tengah-tengah, Pak. Coba kita buka peta, Pak. Itu Ka'bah di tengah-tengah. Dikelilingi semua negara-negara itu, Pak. Iya. Jadi ada yang menghadap ke selatan, ada ke utara, ada ke barat. Kalau kita di Indonesia ada ke barat. Jadi selama ke barat aman meskipun mencong sedikit tidak jadi masalah. Ya, barangkali Pak ya, karena kita akan bahas dan jawab. Ya, silakan Pak. Bisa pertanyaannya di luar apa yang aku sampaikan seputar sholat, wudu, tentang yang lainnya. Insya Allah yang kami mampu jawab, kita jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa masalah saya mau Ustaz. Masalah doa sebelum azan dan sesudah azan. Yang kedua, pada saat azan misalnya kita masuk masjid, adakah memang aturannya bahwa berdiri dulu menunggu? Kalau misalnya azan emosi masuk di masjid, sementara azan, boleh orang berdiri tidak duduk menunggu selesai azan baru duduk, baru sholat sunat misalnya. Yang ketiga, ada beberapa masjid asalan bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Ada juga tidak bunyikan itu, tidak mengucapkan. Apa Pak? Salat subuh, salat subuh. Salat itu ada yang membaca itu, ada yang tidak. Iya, ada yang tidak. Terutama dari Masjidil Haram tidak ada baca itu salat menau. Itu barangkali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jadi doa sebelum azan dan setelah azan. Apakah ada doanya? Yang ada setelah azan Pak, ada doanya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ati Muhammadan wasilah wal fadilah, itu dan seterusnya. Itu doa setelah azan. Ya, karena ada hadisnya. Ya, artinya kata Nabi, siapa yang ingin mendapatkan syafaatku pada hari akhirat, baca ini doa setelah azan. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi. Adapun doa sebelum azan tidak ada doa khusus, tidak ada doanya. Langsung nanti azan, tidak perlu berselawat dulu, tidak perlu langsung saja, tidak ada. Karena memang tidak ada dalilnya. Yang ada cuma setelah azan saja. Ya begitu. Itu apa? Oh iya, memang itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Iya, perbedaan pendapat para ulama itu tentang apa namanya? Itu ada dua. Ada yang mengatakan bahwasanya di zaman Nabi tidak ada itu as-salatul khalawat, tapi itu Umar pernah di zamannya Umar yang mengatakan. Tapi kan Umar kan juga khalifah yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi perkataan Umar, perbuatan Umar, artinya khalifah yang empat itu Pak, dia bisa sebagai dalil. Ya karena kata Nabi, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang empat itu.
Jadi kita bisa jadikan dia sebagai hujah. Ya. Jadi berbeda pendapat Pak tentang itu. Apakah itu perkataan Umar? Apakah itu juga terjadi di zamannya Rasulullah SAW? Ya, jadi artinya bukanlah perkara yang apa namanya yang wajib. Ya, saat ini dari baca itu tidak mengapa. Ya. Tapi sebaiknya dibaca karena saat ini perbuatan Umar namanya yang ditetapkan oleh Umar, ya Umar kan juga sahabat Nabi, ulama Rasyidin, dan kita memang diperintahkan untuk mengikuti. Sama juga seperti azan 2 kali, tapi berkembang sedikitnya. Itu azan 2 kali yang di hari Jumat itu, Pak, itu di zamannya Utsman bin Affan. Jangan dikatakan bid'ah. Itu bid'ah itu kalau tidak terjadi di zaman sahabat. Iya, karena banyak orang siapa yang tidak diikuti Nabi itu bid'ah. Sebenarnya kalau kita ikuti sahabat itu tidak bid'ah, meskipun tidak terjadi di zaman Nabi. Karena dia mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi azan 2 kali itu di hari Jumat itu terjadi di zaman Utsman. Bukan terjadi di zamannya Nabi, bukan juga Abu Bakar, bukan juga Umar, nanti kali yang ketiga. Nggak bisa kita katakan bid'ah tidak, karena Utsman. Masa Utsman melakukan bid'ah? Menantu Nabi, anaknya Nabi dinikahi 2 orang sama Utsman bin Affan. Ya. Jadi itu Pak, artinya perbuatan sahabat itu dia bisa dijadikan landasan. Bukan cuma hadis Nabi saja, perbuatan sahabat juga bisa. Ya, jadi yang mau azan 2 kali itu, kan sama kan di Al-Masjid Haram kan, di Masjid Nabawi kan 2 kali azan kan, 2 kali azan kan sana. Cuma azannya di Masjid Haram itu pada salah 1 jam Pak ya, 1 jam ya sebelum masuk waktu. Iya. Tidak azan Jumatnya Pak, Jumatnya. Pada saat 1 jam sebelum masuk waktu. Kalau kita di sini masuk waktu baru azan, baru 2 menit azan lagi. Keliru sebenarnya. Itu di zaman Utsman itu karena kaum muslimin begitu banyak jumlahnya, dan juga mereka sudah sibuk bekerja, kerja ini, kerja itu, makanya perlu persiapan. Jadi azan pertama itu belum masuk waktu. Anggaplah misalnya azan jam 12 ya, yang punya sudah masuk waktu ya. Ya jam 12. Jam 11 azan. Itu apa? Memberitahukan kepada kaum muslimin siap-siap. Iya, Jumat. Itu secara tidak langsung diingatkan, ini hari Jumat ini. Siap-siap, khususnya yang para pekerja-pekerja berkeringat kan kita disunahkan mandi kan, bahkan ulama mengatakan wajib mandi bagi laki-laki yang mau sholat Jumat. Yang tidak mandi pada hari Jumat bagi laki-laki yang mau sholat Jumat, maka dia berdosa. Ada mengatakan demikian Pak? Iya, tentang hukum apa hukum mandi di hari Jumat bagi laki-laki yang sholat Jumat. Itu ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah muakkadah. Iya, jadi kenapa adanya azan sebelum masuk waktu di hari Jumat Jumat 1 jam sebelumnya, agar orang-orang yang bekerja di kebun, ya, orang-orang yang bekerja sebagai apa namanya, bekerja di pasar, itu kan harus butuh persiapan, minimal dia mandi dulu, begitu. Ya, tapi yang terjadi kita di Indonesia ini jaraknya sangat dekat sekali. Azan pertama itu sudah masuk waktu. Sebagian ya, tadi ambil sebagian mesin-mesin di Indonesia kita di Makassar ini ada juga yang sebelum waktu. Iya, kurang lebih 10 menit lah, 10 menit antara azan pertama dan itu juga lumayan lah. Iya, 10 menit lumayan lah. Tapi kalau masuk waktu, azan pertama sudah masuk waktu, baru 2 menit azan lagi itu terlalu dekat. Iya, jadi harus tahu kita apa sebabnya kenapa usul itu azan. Dan itu belum masuk waktu Jumat belum. Ya begitu. Demikian Pak. Apa lagi Pak? 30. Kalau misalnya azan di masjid, ada kendalinya kita harus berdiri dulu. Ya kan kita kan dilarang dulu Pak. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, jangan hanya duduk sebelum dia sholat sunnah 2 rakaat. Iya, jangan kita duduk Pak sebelum sholat sunnah dulu, karena azan ya kita
dengarkan dulu azan, jangan duduk karena kita belum sholat sunnah. Begitu Pak. Begitu artinya hadisnya. Pak Ahmad. Itu salah kan? Kalau misalnya belum berwudu, boleh nggak asal? Terus yang kedua yang berbicara tadi masalah lupa, apa tetap dapat pahala ya Ustaz? Yang dapat kebaikan. Saya kira Cukup Pak ya. Ya berwudu hukumnya disunnahkan, tidak wajib, disunnahkan. Ya seandainya Bapak azan tidak berwudu tetap sah. Ya, tetap sah karena wudu bukan syarat sahnya, tapi wudu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Jadi azan itu ya sama seperti berzikir. Zikir itu kan tidak mesti kita harus dalam keadaan berwudu. Bahkan dalam keadaan junub pun kita boleh berzikir kecuali baca Quran. Ya, junub tidak boleh baca Quran, tapi kalau zikir astagfirullah boleh. Jadi azan itu sama dengan zikir. Jadi boleh, tapi sebaiknya dalam keadaan berwudu dan menutup aurat. Begitu. Ya, kecuali kalau sholat ya harus dalam keadaan berwudu. Yang kedua, apa lagi Pak? masalah upah tadi. Upah apakah kita dapat pahala? Ya, insya Allah tetap dapat pahala Pak. Ya, dapat pahala. Karena apa? Karena yang kita upah ini kan waktunya Pak, waktunya orang itu. Ya, karena kan muazzin itu kan dia harus standby kan. Ya, itu muazzin itu sulit Bapak. Jadi kira memang ketika azannya gampang, cuma 3 menit selesai. Tapi menunggu waktunya itu, apalagi subuh, yang sampai dia ketiduran. Ya, ya Pak, itu orang masih tidur itu muazzin sudah bangun dia. Ya, apakah dia nyalakan, apakah itu kan merotalkan? Iya. Jadi jangan dikira pekerjaan muazzin itu gampang loh Pak. Tidak. Itu waktunya kita hargai orang, waktunya. Kenapa? Karena dia berjaga-jaga, yang sampai ketiduran. Kalau ketiduran dia disalahkan kan? Disalahkan muazzin kenapa? Kamu tidak layak jadi muazzin, selalu terlambat. Ganti saja. Makanya Pak, kita harus proporsional, artinya harus hargai dia, kasih upah yang sebaik-baiknya agar dia betul-betul jaga. Ya, tapi juga muazzin juga jangan juga semata-mata cari upah. Iya, jangan juga. Tetap juga kita niatnya adalah lillahi ta'ala, ya, tapi karena kita dibutuhkan tenaga kita, waktu kita, maka dapat kita mendapatkan upah. Sama dengan imam. Hukum asalnya imam tidak boleh dapat upah, tidak boleh. Hukum asal tidak boleh. Ya karena kan ibadah, tapi kan waktunya orang Pak. Ya, kecuali kalau sekali-sekali, ya tapi kalau sudah terjadwal selama 1 tahun 5 waktu, itu harus kita hargai Pak. Karena sholat tidak bisa dilaksanakan dari imam, apalagi kalau yang jahriyah kan subuh, maghrib, isya itu kan harus yang bagus bacaannya, yang bagus makhrajnya, jangan sembarang-sembarang yang maju ke depan. Ya, jadi pengurus masjid tidak kenapa keluar uang, jadi masalah Pak. Iya, dapat kita keluar uang, yang penting imamnya itu bagus, hafalannya bagus, bacaan bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus. Iya, dapatnya Pak ya. Ya, kenapa? Karena kita hargai itu bukan sholatnya kita hargai, tapi waktunya, kesempatannya, dia harus persiapkan tenaganya gitu. Begitu. Jadi muazzin pas sama imam ya pasti memang harus kita bayar. Ya. Yayasan yang jadi masjid Ya. yayasan yang punya masjid Kalau yayasan nggak perlu lah. Karena ketua yayasan. Padahal tadi saya tunggu pengurus masjid menggaji saya. Ya Pak. Saya tunggu pengurus masjid menggaji saya. Justru menurut saya yang menggaji anggota-anggotanya. Kalau misalnya dia juga asan, dia juga imam. Kenapa? Hukumnya? Iya, bisa. Ya? Dia juga asan, dia juga imam. Kebetulan tidak ada yang lain. Iya. Sebenarnya ya boleh-boleh saja. Ya tidak ada di larangan. Ya cuma ya sebaiknya yang azan sama yang imam itu berbeda. Ya sebagaimana di zaman Nabi kan berbeda.
Nabi punya muazzin seperti Bilal bin Rabah, ya Sudai yang menjadi imamnya Nabi. Jadi diupayakan beda Pak. Ya kecuali darurat ya. Darurat sama sekali tidak ada imam, ya terpaksa muazzin yang jadi imam begitu. Ya, demikian. Ya mungkin Pak Haji Supriyadi. Iya, silakan. Ada juga berpuasa sebentar ibu-ibu Haji Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ustaz yang pernah saya dengar dari salah satu ustaz ya, dari asalnya mungkin. Ini Allahumma ajirni minan nar, ini kan jarang saya dengar atau saya jarang sebelum dapat atau saya dapat. Ini katanya 7 kali maghrib, 7 kali subuh. Penjelasannya katanya kalau yang subuh itu persiapan kan katanya 2 waktu yang meninggal orang mati siang dan pertama mati malam. Matinya katanya orang kan malam atau siang. Jadi persiapan untuk siang itu 7 kali pada saat subuh. Kalau maghrib persiapan untuk mati malam, itu penjelasannya. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana penjelasannya? Allah alam, saya belum mendapatkan hadisnya juga itu. Tadi Ustaz Ahmad dan Abu Daud. Ya. Ahmad dan Abu Daud. Oh itu hadisnya. Iya, hadisnya. Ya saya kurang tahu juga artinya kesohihan di sini juga. Iya. Ya nanti kami carikan nanti apakah hadisnya sahih atau gimana. Tapi ibu tadi di belakang yang mau bertanya. Ya, syukur atas kesempatan Ustaz. Pertanyaannya, apakah ucapan yang diucapkan seorang imam sebelum takbir yang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, karena kadang ada seorang yang mengatakan istawu, istaqimu, wa'tadilu, ada juga yang mengatakan saja teruskan dan tempatkan safnya, ada yang dengan bahasa Arab kemudian diartikan. Yang mana yang sebenarnya yang dicontohkan Rasulullah Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Artinya bisa Bu, bisa berbahasa Arab boleh, karena dia bukan, artinya bukan sesuatu yang bacaan sholat, dia bukan bagian dari bacaan sholat itu. Iya, artinya boleh berbahasa Indonesia, rapatkan saf, luruskan boleh, karena dia bukan bacaan sholat dia cuma aba-aba saja. Dia istawunya luruskan, watarasutnya rapatkan, begitu. Dia cuma aba-aba supaya kita ini luruskan saf. Ya, seandainya mau bahasa Indonesia boleh rapatkan, seandainya mau bahasa daerah ya boleh. Iya, karena dia bukan bacaan sholat, bukan, dia di luar sholat. Dia cuma aba-aba saja supaya kita rapat lurus begitu. Iya, silakan mau bahasa Arab boleh. Kalau Nabi bahasa Arab, karena Nabi berbahasa Arab. Iya, Nabi karena Nabi bahasa Arab, orang Arab ya bahasa Arab beliau. Iya. Kecuali kalau bacaan sholat harus bahasa Arab, nggak boleh. Ya. Dulu masih ingat dulu di malam itu yang sholat itu diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah kan begitu. Ya, itu aliran sesat itu. Jadi kalau baca sholat tak boleh terjemahkan, harus bahasa Arab. Tak boleh terjemahkan. Iya. Begitu. Adapun yang tadi itu bukan bacaan sholat, itu di luar sholat. Terserah kita mau bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang penting dipahami oleh dia. Artinya istawunya luruskan. Maka sebaiknya kalau diartikan istawu wa'tidu aqim sufufakum, memang sebaiknya diartikan rapatkan, luruskan safnya untuk kesempurnaan sholat kita. Karena itu hadis Nabi, innahu min iqamatis sholat, karena sesungguhnya itu rapat dan lurus itu bagian daripada menyempurnakan sholat berjamaah begitu. Tapi karena kita orang Indonesia sedikit diterjemahkan supaya jamaah tahu begitu. Demikian. Yes.
Saya juga ada sedikit Ustaz, supaya masih ada kesempatan sebelum pembahasannya berkaitan dengan kita berdoa setelah sholat Ustaz. Ada pendapat yang saya pakai itu di dulu Ustaz, apa namanya, saya lupa namanya, yang biasa di Gamasi itu yang ketua sudah meninggal, Sukri Limpo, kemudian pendapatnya Ustaz Hadi Hidayat dan Ustaz Abu Samad. Mereka mengatakan bahwa setelah sholat itu afdal untuk berdoa. Nanti setelah kita selesai berzikir dan kita berdoa, kemudian ada buku panduan sholat yang saya biasa baca, saya lupa pengarangnya, itu ada di situ, ada panduan sholat. Juga di situ ada doa sebenarnya Ustaz. Setelah sholat, yang saya ingin tanyakan, memang apakah ada hadis yang katakan seperti itu yang berdoa setelah zikir? Itu yang saya mau tanyakan seperti itu. Assalamualaikum. Jawabannya Pak, terjadi perbedaan pendapat tentang kata dubur sholat, akhir di sholat. Ya, karena kata Nabi, doa yang dikabulkan itu adalah doa yang di dubur sholat. Dubur tadi akhir sholat Pak. Dubur kan di dubur kita ya, akhir, bukan setelah. Maka kata-kata dubur itu Pak, ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan sebelum salam yang dimaksud, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh bin Baz, Syekh ulama Saudi, ya, mengatakan yang dimaksud adalah sebelum sholat, sebelum salam. Makanya ada hadis Nabi, ya, kita diperintahkan untuk berdoa sebelum salam. Ya, kata Nabi, baqaminun an mustajab, karena doa sebelum salam itu sangat istijabah. Jadi berdasarkan ini hadis menerangkan itu hadis yang lain yang dimaksud dengan dubur sholatnya sebelum salam. Iya, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan ulama-ulama yang kebanyakan dari ulama-ulama Hanabilah. Ada pun yang mengatakan dubur itu artinya setelah, dubur sholatnya ba'da sholat. Sehingga mengatakan bahwasanya doa itu setelah sholat, setelah salam, setelah zikir, Pak. Ya, jadi terjadi perbedaan pendapat sini, Pak. Ya, jadi terserah kita mau ikut yang mana nih. Mau ikut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan sebelum salam kita berdoa dulu baru salam. Setelah itu kita berzikir saja tanpa doa. Ya, atau kita mau ikut pendapat yang tadi kedua, yang sudah yang menurut Hidayah, Sukri Limpo, Ustaz Abu Samad, silakan saja kalau kita menganggap itu pendapat yang kita anggap itu kuat, silakan. Kalau persoalannya begini Ustaz, saya tambah sedikit, karena kalau kita berdoa katakanlah di akhir sholat, itu kan kita jadi makmum nggak bisa lama-lama juga, nggak bisa kita sujud misalnya imamnya sudah duduk, kita masih sujud berdoa lama-lama. Nah, itu persoalannya. Bayangkan kalau kita doa terpanjang misalnya Ustaz banyak dan tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Menurut pendapat yang para saudara tidak boleh kita pakai bahasa Indonesia di dalam kaitannya dengan sholat. Itu yang saya paham, yang saya pernah dengar di Ustaz. Iya. Jadi ya betul Pak, memang kita tidak boleh berlama-lama karena kita jadi imam. Iya. Tapi kan berdoa kan Pak banyak. Kita bisa nanti ketika sholat sendirian, Pak. Ketika kita sholat sendirian, nah kita mau sampai setengah jam kita berdoa sebelum salam. Iya. Tapi kalau kita sholat berjamaah kita harus ikut imam Pak. Nah, mungkin kita setengah jam berdoa, imam sudah salam, kita harus berdoa. Nggak boleh, itu dasar kita punya sholat. Iya, nggak boleh kita menyelisih. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Ustaz, saya mau berdoa Ustaz sebelum salam, sebaik-baiknya dia sholat sendirian Ki. Sholat tengah malam, misalnya aku sholat sunnah, perbaik itu berdoa kalau perlu setengah jam atau berapa 10 menit sudah begitu. Itu solusinya Pak. Kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan yang dimaksud itu adalah dubur sholatnya sebelum salam. Itu Pak. Begitu anunya. Kemudian bagaimana Ustaz? Apakah kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Seperti yang saya katakan, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Saya mengatakan boleh dengan bahasa apa saja, doa.
Doa itu boleh dengan bahasa apa saja, karena Allah mau mengetahui dengan bahasa apa saja. Doa itu yang tidak boleh kalau kita itu tadi ketika Al-Fatihah kita dengan bahasa Indonesia, tetapi kalau doa lain Pak, bacaan Quran beda dengan doa. Iya, meskipun tadi perbedaan pendapat Pak. Iya, jadi silakan kita mau mengambil pendapat yang mana, yang mengatakan boleh dengan bahasa Indonesia, ada juga ulama di situ membolehkan. Tapi kalau kita tidak mau dengan bahasa Indonesia, maunya dengan bahasa-bahasa Arab yang sudah kita hafal doa-doanya, silakan juga kita pakai. Intinya terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Sudah ya. Demikian Pak, insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.